Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas reguler mata kuliah falsafah dan teori keperawatan dengan Bapak Yuda sebagai dosen pengampu kami. Di sini kami akan melakukan roleplay teori berbasis Kalistaroid. Perkenalkan, nama saya Nur Safana sebagai in character atau yang dikenal dengan narator, dan rekan saya Hamida Inisi sebagai perawat 1. Saya Hera Afriani sebagai perawat 2. Saya Syafa Adela Bergedra sebagai pasien. Saya Rizka Dinda Pratiwi sebagai pendamping pasien. Sebelum itu, saya Nur Safana akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teori atau yang dikenal dengan model adaptasi Roy. Teori ini menekankan bahwasannya manusia sebagai makhluk adaptif yang terus-menerus melakukan interaksi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Tujuannya yaitu untuk membantu individu, keluarga, dan kelompok mencapai dan bisa mempertahankan adaptasi yang efektif. Langsung saja ke roleplaynya. Perawat pun memasuki ruangan untuk melakukan pengecekan dan membantu pasien memenuhi kebutuhannya. Permisi Bu, selamat sore. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya perawat Amel dan rekan saya perawat Hera. Di sini kita perawat yang bekerja dari jam 1 siang sampai jam 1 pagi. Ibu bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Nama saya Aisyah, lahir saya 31 Februari 1995. Oke, baik, saya izin ngecek gelarnya terlebih dulu ya Ibu. Mohon izin. Oke, benar. Ibu bagaimana hari ini, apakah sudah makan? Aduh nurse, dari tadi dia nggak mau makan. Saya ajak ngomong juga nggak mau jawab. Gimana ya nurse? Oh, kita bantu untuk ubah posisi duduknya Ibu terlebih dahulu ya. Perawat Hera mohon bantuannya ya. Tarik nafas. Ibu, apakah setelah saya ubah posisi duduk, apakah Ibu merasa sesak? Alhamdulillah tidak. Oke. Ibu bagaimana untuk buang air besar dan air kecilnya? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah lancar. Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, kita sebagai perawat selalu mendengarkan ya Ibu. Kita juga akan menjaga rahasia pasien ke semua perawat. Jadi Ibu jangan diam aja ya. Benar, saya dinyatakan terkena penyakit TBD. Nah, jadi ibu perlu perawatan intensif supaya keadaan ibu bisa cepat memulih. Saya takut nurse karena banyak kasus yang saya lihat bahwa penyakit ini dapat menimbulkan kematian. Ibu tidak boleh ngomong seperti itu. Ibu pasti bisa sembuh kalau ibu makannya teratur, terus rajin minum obat. Pasti ibu bisa sembuh. Kami sebagai perawat akan membantu untuk mempercepat kesembuhan ibu. Saya kepikiran nurse, saya nggak terima kalau diri saya terkena penyakit DBD. Bu, kami sebagai perawat akan terus menemani ibu sampai ibu benar-benar sembuh. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ibu nggak sembuh. Pasti bisa sembuh asal makannya teratur itu tadi, dan minum obatnya juga jangan di skip ya Bu. Baik nurse, saya merasa lega sudah menyampaikan apa yang saya rasakan. Mohon bantuannya nurse. Ibu, kalau gitu kita terus berdoa ya Bu untuk kesembuhan ibu, dan ibu juga harus tetap semangat dan harus tetap berpikir positif ya Ibu. Ibu juga butuh istirahat yang cukup. Kita permisi dulu ya Ibu, karena kita di sini sudah selesai. Apabila ada yang ingin dikeluhkan akan disampaikan, panggil kita di ruangan perawat ya Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh. Kita permisi dulu ya. Perawat pun keluar dari ruangan setelah melakukan pengecekan dan membantu pasien memenuhi kebutuhannya. Nah, teman-teman, bisa dilihat bahwa adaptasi sangat berperan penting dalam praktik keperawatan. Perawat tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga membantu pasien mencapai kehidupan fisik, psikologis, dan sosialnya. Model adaptasi ini membantu memperkuat peran holistik perawat dalam asuhan keperawatan yang menyeluruh, berfokus pada individu sebagai makhluk adaptif. Sekian dari roleplay kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tindakan yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Thank you everyone!